Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Herlianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah dongeng ciptaan saya dengan judul Pohon Jambu Ajaib. Kisah ini bermula di sebuah desa bernama Sanjaya. Ada pria kecil yang dikenal dengan nama Joko Pranowo. Pada petang hari itu, dalam gubuk kecilnya, Joko tampak menatap keluar jendela dengan raut wajah yang begitu sedih. Di hamparan lahan kosong di luar sana, tampak anak-anak seumurannya bermain dengan riang dan gembira. Suatu kebebasan yang ingin dirasakan oleh Joko sejak dulu. Joko? Namun apalah dayanya, ia tak bisa meninggalkan ibunya yang sakit begitu saja. Melupakan keinginannya tentang bermain dengan bebas, Joko melangkah menuju tempat tidur ibu dan memberikannya segelas air. Malam mulai larut. Memikirkan bagaimana agar ibunya bisa sembuh dari sakitnya membuat Joko kesulitan untuk terlelap. Andai saja ada peri baik yang datang untuk menolongku, gumamnya dengan raut wajah yang begitu sedih. Tepat ketika Joko mulai akan terlelap, sebuah cahaya kuning terang muncul dari jendela. Bersamaan dengan itu, sesosok peri cantik kini berdiri di hadapannya. Joko tertegun sejenak. Wah, kau sangat cantik. Peri cantik itu tersenyum. Aku datang karena permintaanmu, Joko, katanya dengan senyum yang merekah. Sebelum pagi tiba, pergilah kau ke pohon jambu yang berada di dekat hutan di ujung desa ini. Itu adalah satu-satunya pohon jambu yang ada di sana. Setelahnya, ambil buahnya dan berikan kepada ibumu, ucap sang peri yang membuat Joko terdiam sejenak. Mengapa bukan buah jambu belakang lubukku saja, Ibu Peri? Buah ini berbeda dan bisa menyembuhkan ibumu yang sakit. Namun ingat, jika kau telah memasuki hutan, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu di sana, titah Ibu Peri. Baiklah, Peri. Aku akan bergegas sekarang juga, katanya. Joko menghentikan langkah, teringat akan ibunya yang masih terbaring lemas. Menyadari kekhawatiran Joko, sang peri berkata, "Pergilah, biar aku yang menjaga ibumu." Joko kemudian berangkat tanpa membawa bekal apa-apa. Anak itu membawa kaki kecilnya melewati bebatuan dan jalan menanjak sehingga badan kecilnya begitu sangat kelelahan. Namun hal itu tak membuatnya gentar. Hingga Joko berhasil melewati jalan tersebut dan tiba di sebuah hutan balantara. Angin kencang datang dari arah timur, membuat tubuh Joko meringkuk kedinginan bersamaan dengan perutnya yang keroncongan meminta makan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aku lapar, lirihnya pelan. Netra Joko tanpa sadar membawanya ke arah kain yang terhampar di bawah pohon besar tempatnya bersandar. Di atas kain itu ada banyak sekali makanan yang tersaji. Entah siapa pemiliknya. Namun, tanpa pikir panjang, Joko melahap makanan tersebut hingga habis tak tersisa. Setelahnya, ia memutuskan melanjutkan perjalanannya menuju pohon jambu yang disebutkan oleh sang peri. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja ada sesuatu yang berat menimpa tubuh Joko, membuatnya kesulitan bernafas. Berani sekali kau mengambil makananku. Harimau itu menatapnya dengan raut wajah yang begitu marah. Joko tak mengeluarkan suara karena ketakutan. Sosok harimau itu sungguh menakutkan. Sebagai gantinya,
kau yang akan kujadikan santapan makan malam hari ini. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Joko selain menutup mata ketika mulut sang harimau telah terbuka lebar bersiap melahapnya. Namun, beruntungnya sang peri cantik muncul sambil memapah ibu Joko di punggungnya. Peri, tolong aku. Joko mulai terhisap. Bukankah sudah kukatakan, jangan mengambil apapun di hutan ini? Maaf, Peri, tadi aku sangat kelaparan. Joko tertunduk merasa bersalah. Harimau hendak menyerang Joko kembali, namun ketika melihat tubuh lemas dan kurus ibu Joko, sang harimau tiba-tiba saja terdiam. Aku mengampunimu kali ini anak kecil, tapi ingat, jangan sesekali mengambil sesuatu yang bukan milikmu lagi. Setelah mengatakan itu, sang harimau pergi dengan langkah lebarnya, kemudian kembali setelah beberapa menit berlalu sambil membawa sebuah jambu yang diberikan kepada Joko. Terima kasih, harimau. Aku berjanji tak akan lagi mengambil sesuatu yang bukan milikku. Ucap Joko, merutiki dirinya sendiri sebab melupakan titah sang peri sebelumnya kepadanya. Baiklah teman-teman, jadi pesan yang bisa kita ambil dari dongeng ini bahwa kita tak boleh mengambil barang-barang atau sesuatu yang bukan hak kita, karena kita akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kita lakukan tersebut. Terima kasih telah mendengarkan dongeng saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.